warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, balik lagi nih di Podcast WMTV. Nah sekarang sama Nadia dan juga sekarang ada bintang tamu baru ya. Iya bener yang banget. baru kita lihat nih ya. Ini ada tim dari sosial media. Halo. Halo. Boleh dong perkenalin dulu satu persatu. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Zabidi, biasa dipanggil Abid. Bang Abid Bang ya. Abid, ya. Kalau aku Trias Adelins, dipanggilnya Trias boleh, Yas boleh. Oke, Mbak Tias ya. Panggil Mbak apa kakak nih? Kakak aja. Kakak. Berarti panggil aku adek ya. Nah sebelumnya ini dari tim sosial media ya. Iya, Sosial betul. media Kabupaten Bekasi atau Diskominfo aja nih? Diskominfo sih, tapi kita ya merepresentasikan Kabupaten Bekasi. Oke, gitu. jadi seluruh prestasi yang ada di Kabupaten Bekasi atau informasi-informasi yang ada di Kabupaten Bekasi itu semuanya ya Iya, ada di benar. sosial media Iya, kita ya. benar. Nah kalau boleh tahu sosial medianya tuh apa aja sih platformnya? Ada Instagram, ada Facebook, Twitter, sama TikTok. Wow, TikTok ya. Iya. Lagi in ya sekarang ya Lagi in. soalnya. Boleh dong disebutin satu-satu nih buat promosiin juga biar Sobat Podcast bisa follow. Untuk Facebook sendiri bisa di follow dengan nama Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, Oke. sama juga dengan Instagram. Apa ya namanya? Kalau Instagram itu Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, terus kalau untuk TikTok Diskominfo Santik. Oke, jadi semuanya udah disebutin ya satu-satu ya, bisa langsung di follow aja. Nah, kalau kita boleh tahu nih tim sosial media itu tugasnya apa aja sih? Kita sebagai promosi produk-produk yang ada di Kabupaten Bekasi, entah itu dari dinas yang ada di Kabupaten Bekasi, seperti misalnya di Distrik Capil. Mereka mempunyai situs web Sitepak ya. Sitepak itu situs online untuk masyarakat untuk mengakses pembuatan KTP secara online. Oh gitu. Ya, kita bisa mempromosikan produk-produk tersebut yang misal dari dinas pariwisata ataupun dinas-dinas lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke, bagus banget. Terus mau nambahin juga, kita kan tahu misalnya di Kabupaten Bekasi ini kurang ya, maksudnya kita tuh di sini fungsinya untuk mengencourage warga Kabupaten Bekasi ini untuk lebih aware sama Kabupaten Bekasi, baik itu dari pariwisatanya, kemudian tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungin, kemudian dari kulinernya, bahkan dari prestasi-prestasi apa aja sih yang udah diraih sama Kabupaten Bekasi. Oke, kayak semuanya gitu. ada ya di situ Semuanya ya. ada. Oke. Nah, untuk teman-teman nih gimana nih? Kan kita nanti tanggal 25 Januari ya, vaksin udah datang di Kabupaten Iya, Bekasi. benar. Nah, ini dipercepatkan ya. Tadinya bulan Februari. Nah, buat teman-teman sendiri udah siap untuk divaksin belum nih? Harus siap. Siap Sudah ya. siap. Saya siap divaksin. Saya siap divaksin. Oke, nah kalau soal vaksin COVID-19 nih, kan banyak banget ya berita-berita di luar sana tuh yang beredar kalau vaksin itu nanti menyebabkan apa gitu ya. Ada efek samping gitunya. Itu gimana sih cara teman-teman meyakinkan nih masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya lewat sosial media nih ya, untuk jangan takut dan jangan termakan hoax, seperti apa? Kebetulan tadi kan aku juga habis ikut webinar nih, webinar dari Kemenkes. Jadi memang sekarang tuh banyak banget berita hoax yang tersebar gitu ya tentang vaksin. Kalau misalnya vaksin ini bisa menyebabkan efek samping yang parah kayak gitu kan. Nah, di sini kita sebagai agent of change bisa dibilang kayak gitu kan. Kita pasti bakal mengemas informasi ini agar masyarakat Kabupaten Bekasi ini bisa berani gitu, bisa siap untuk divaksin kayak gitu, dengan tentunya mencantumkan sumber-sumber yang kredibel juga kayak gitu, dari Kemenkes langsung, kemudian dari kutipan-kutipan berita yang udah valid juga kayak gitu. Jadi bahkan kita pun selalu mengatakan bahwa bupati kita sendiri pun siap loh untuk divaksin gitu. Jadi apalagi gitu yang kita takutkan gitu, apalagi yang kita khawatirkan kalau misalnya orang nomor 1 di Kabupaten Bekasi pun siap untuk menerima resiko-resiko yang ditakutkan, ditakutkan sama warga-warga gitu. Nambahin, masyarakat kan masih bertanya terkait dengan vaksin itu haram atau halal. Nah, iya itu dia tuh banyak ya. Kan MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut sudah halal. Halal. Gitu kan, ya. Cuma nambahin itu. Oke, jadi udah halal ya Sobat Podcast ya. Dan juga jangan takut untuk divaksin, jangan sampai kita termakan hoax yang bisa membahayakan diri kita sendiri juga keluarga tersayang ya. Oke, balik lagi nih
untuk tadi kan bilang ya kalau misalnya di sosial media itu untuk memperkenalkan dan juga memperlihatkan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya ya. Kalau di Kabupaten Bekasi tuh ada kulinernya ini, terus tempat-tempat atau aku juga sempat lihat ada informasi soal spot foto ya. Iya, unik betul banget nih. Nah, itu gimana sih cara kalian biar masyarakat itu bisa bisa mau gitu untuk ngelihat postingan-postingan kalian gitu. Menarik lah, apa yang bikin menarik dari postingan kalian nih? Kita juga mengemas mempromosikan hal tersebut kayak spot foto ataupun berwisata ataupun kuliner. Kita mengemas semenarik mungkin ya. Bisa melalui video, terus melalui foto-foto ataupun kita sih ngelihat pangsa pasarnya juga gitu loh, maksudnya di sini ya trendnya itu lagi apa nih gitu, yang lagi up tuh apa nih gitu. Dan sekarang kan TikTok jadi platform baru nih buat kita untuk menyampaikan informasi juga gitu. Dan memang kita dari TikTok itu sendiri signifikan banget gitu hasilnya gitu, output yang kita kasih kayaknya tersampaikan dengan baik gitu melalui TikTok. Berarti kan kalau dari sini kita tahu gitu, oh berarti masyarakat bisa nih kita kasih informasi melalui TikTok kayak ya, gitu. lebih banyak, lebih cepat banget nyebarnya kayak gitu. Keren. Nah, dari teman-teman sendiri nih, kalau misalnya kan pasti banyak tuh ya masyarakat yang tanya-tanya nih di Instagram banyak ataupun banget di Facebook ya kan. Seberapa cepat sih respon teman-teman nih buat ngebales mereka satu persatu? Kebetulan kan dari tim sosial media sendiri udah ngebagi-bagi job desk-nya masing-masing. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membalas itu dengan cepat gitu, karena memang itu kan memang tugas kita ya untuk merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi kayak gitu. Jadi memang untuk hal itu menjadi prioritas pertama kita gitu. Pada pertama kali pembagian itu yang menjadi prioritas pertama kita untuk secepat mungkin melis pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat untuk nanti ketika kita tidak bisa menjawab, kita koordinasi dulu ke atasan. Kalau misalnya dari atasan sudah sudah memberikan sumber yang valid, baru kita sebarkan. Biar jadi informasinya pun valid. Valid gitu. Ya, nggak hoax ya? Iya, betul banget Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal hoax nih, ada tips nggak sih buat sobat podcast nih yang lagi nonton untuk biar mereka tuh nggak termakan hoax gitu? Karena kan sekarang kan apalagi masyarakat di Kabupaten Bekasi masih kurang ini ya, masih cepet banget gitu kata si ini gitu kan. Coba gimana caranya biar kita terhindar dari hoax? Boleh nih tipsnya. Intinya sih yang pertama rasa penasaran dari berita tersebut benar atau tidak. Kita kembangkan tuh rasa penasaran kita terkait berita tersebut ya kan. Ya, yang kedua ini berhati-hati dengan judul yang provokatif. Ya kan? Banyak berita dengan judul yang misalnya ya provokatif lah mengenai hal-hal yang tadinya positif menjadi negatif gitu kan. Kita harus intinya positive thinking dulu terhadap berita yang ada tersebut ya. Yang jangan berpikir negatif, intinya kita harus berpositif thinking. Terus juga perbanyak referensi sih Mbak, karena memang itu sangat terlihat jelas gitu. Kalau misalnya semakin banyak kita membaca, semakin kita punya informasi, maka kita akan semakin mudah untuk memilah dan memilih berita mana nih yang sebenarnya salah dan berita mana nih yang sebenarnya memang benar, valid gitu. Ketika referensi kita banyak, kita akan bersikap netral saat menerima informasi gitu. Jadi emang betul tidak mudah terprovokasi gitu. Ketika pertama kali kita menerima informasi, ya harus netral dulu gitu. Jangan langsung kita berpihak ini salah nih kayaknya, ini benar, itu udah salah dari awal. Kita harus kepo dulu ya, mencari tahu lebih dalam. Kalau misal masih pikirannya negatif tinggi ya kita diskusilah dengan banyak tuh platform-platform kayak di Twitter kan ada Jabar Cyber Hoax ya. Bisa laporkan juga ke Kominfo Kemenkominfo. Dia bisa dilaporkan ke situ. Untuk mencari sumber informasi yang valid. Itu dia tadi ya sobat podcast, udah ada tips untuk menghindari hoax. Jadi jangan sampai lagi kita termakan hoax ya.